Bon, lanjut. Samangke ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sungguh dan janganlah kamu mengucapkan kepada sesuatu itu inni fa'ilun dzalika ghadan. Sesungguhnya aku akan melakukan hal tersebut besok. Ayat ini turun, berarti kan ini merupakan sebuah ayat yang sifatnya itu melarang. Jangan kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu dengan bahasa mantap seperti itu tanpa menggantungkan terhadap masyiahnya Allah Ta'ala, jangan sampai. Ayat ini kan turun sama persis seperti yang ada di dalam kitab tafsir Jalalaini sampean. Tengerikan dingin-tigakan wasa'alau ahlu Makkah an khabari ahlil kahfi faqala ukhbirukum bi ghadan walam yakul insyaallah fanazala wala taqulanna li syai'in ay li ajli syai'in inni fa'ilun dzalika ghada ay fi ma yastaqbalu minaz zaman. Jadi ceritanya bolak-balik nih asbab nuzul dijelaskan bahwa memang yang namanya turunnya Ashabul Kahfi ini gara-gara memang Ahlu Mekah itu menanyai kepada Kanjeng Nabi tentang 3 hal. Yang pertama mengenai perihal ceritanya Ashabul Kahfi. Yang nomor 2 orang-orang yang menghilang ya. Ashabul Kahfi orang-orang yang menghilang dalam jangka waktu berabad-abad. Yang nomor 2 adalah ceritanya para laki-laki, seorang laki-laki yang berkelana di atas muka bumi mulai dari tepi barat sampai tepi timur, yaitu Raja Dzulqarnain, besok pembahasannya. Dan yang terakhir adalah nomor 3 adalah mesuruh tanya kepada Kanjeng Nabi tentang roh. Kan seperti itu. Lah ketika ini ditanyakan kepada Kanjeng Nabi itu langsung jawab. Sontak tiba-tiba Kanjeng Nabi ini pun jawab ini ku tegas ngomong kayak ngeten. Ya, saya besok akan menjawab. Besok langsung akan saya jawab. Ya, tanpa menggantungkan, tanpa Kanjeng Nabi niku dawuh insyaallah. Gak ada bahasa insyaallah gak enak belas. Akhirnya turunlah ayat peringatan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Janganlah kamu mengucapkan kepada sesuatu karena sebuah sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan. Sesungguhnya aku akan melakukan hal tersebut besok. Jangan fima yastaqbalu minaz zaman. Kowe aja sampai ngomong koyo ngono kuwi aja sampai. Bahaya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kejelasannya adalah tengriki dijagakan fasa'aluhu anha faqala ubkuni wadan ukhbirukum walam yakul insyaallah fa abtal wahyu bid'ata asyara yauman wa arba'ina hatta syaqqa alaihi. Tengriki dijagakan wa tamarat quraisyun bidal. Tengriki dijagakan ada yang mengatakan sampai kurang lebih 15 malam. Sampai 15 malam wahyu itu enggak turun-turun. Maka hal ini membuat Kanjeng Nabi merasa keberatan dan orang Quraisy akhirnya jingkrak-jingkrak. Kesenengan. Iku lho, Muhammad iku lho jarene mek sewengi tok sesuk kate dijawab kok saiki sampai 15 wengi belum dijawab. Akan ada yang mengatakan bid'ata asyri yaumin wa arba'ina hatta syaqqa ali. Ada yang banyak sekali. Bon, akhirnya turunlah ayat ini. Turunlah ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Tujuannya napa? Ai ba'dan qidaitil kal muddah. Setelah terlewatnya kurang lebih 10 hari lebih 15 harian lah. Ini turunnya ayat ini tidak lain bukan adalah takliman li ummati al-adab. Karena untuk mulangi terhadap para umatnya, mulangi sing jenenge adab atau tata krama. Wa tafwidul umur ilallahi ta'ala, memasrahkan segala urusan kepada Allah. Final insan la yadri ma yuf'alu bihi ma yaf'alu bihi. Bon. Jadi ini tujuannya adalah untuk mulangi nang awak dhewe. Jadi awak dhewe lek duwe katene gawe janji atau katene gawe apa, iku aja ngomong wis sesuk, yakin sesuk. Nah, jangan. Nglakno dawe teng mriki dingendikaken
Dawuhnya Syekh Mutawil Asy-Sya'rawi, beliau dawa tatajalla fi hadhil ayat rahmatullahi bil mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam yurid subhanahu wa ta'ala ayyasdima rasulahu bi mas'alatin mukhalafah hadhihi bal a'tahu ma arada wa ajabahu ila ma talaba min mas'alati ahlil kahfi summa fin nihayah dzakkarahu bi hadhil mukhalafah fi uslubi wa'din raqiq. Dawuhnya Syekh Mutawil Asy-Sya'rawi, delok lihatlah bagaimana Allah Ta'ala itu di dalam memperingatkan terhadap Kanjeng Nabi. Ayat ini tuh merupakan ayat yang sangat bentuk besar rahmatnya Allah Ta'ala terhadap Kanjeng Nabi. Rupanya nopo? Ayatnya ini yang didahulukan oleh Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala itu menjawab perihal pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Baru setelah itu Kanjeng Nabi mengingatkan. Paham ora? Ora kok modele iku Kanjeng Nabi didhawuhani dhisik, dielingno dhisik wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika huda marno sik kae diceritakno Ashabul Kahfi ini mboten. Paham ya? Jadi ketika ya tanda kutipnya ketika Kanjeng Nabi ini melakukan yang namanya entah itu lupa ya supe Kanjeng Nabi niku supe mboten ngucap yang namanya insyaallah itu mboten kok Allah Taala niku ndukani dhisik ngoten mboten. Tapi Allah Taala napa menjawab terlebih dahulu. Paham ora? Jadi lha ana bocah salah iki ya koyo ngene iki. Aja langsung ana bocah salah langsung mbok ndukani mbok sawenene entek-entekan marono sik kae samu njaluk apa mboten. Tapi teng mriki dawuh Syekh Mutawil Asy-Sya'rawi, Allah Taala jawab dhisik dumateng permintaane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya permintaan agar bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang. Akhirnya dijawab dulu sama Allah Taala. Kan mari kan ceritanya Ashabul Kahfi lho. Kan semari. Sudah selesai. Baru setelah Allah Taala menjawab menceritakan Ashabul Kahfi secara lengkap, baru Allah Ta'ala mengingatkan terhadap Kanjeng Nabi dengan peringatan yang sangat lembut. Paham ora? Ngono lho Cah, carane ngono. Lah nek bocah salah ya Cok, titik-titik langsung. Mbok eling nih di tempat ngono mbok dukani tanpa ampun mboten. Delon dhisik, bocah iki karepane piye? Tututna dhisik. Engko lek ketok oh ternyata seperti ini baru nanti diingatkan. Paham ya? Mulane teng mriki beliau dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim waqad sabaqa an dzakarna annahu sallallahu alaihi wasallam hina ma sa'alahu alqaum an hadil qissah qala lahum sa'ujibukum ghadan wa lam yaqul insyaallah falam yajilhu Allah taala bil itab bal qada lahu hajatahu summa lafata nadharahu ila amli hadil mukhalafah wa hadza min rahmatillah bi rasul. Ngoten lho. Jadi dijawab dhisik kalian Allah Taala mengenai pertanyaan-pertanyaan kaumnya niki dijawab secara total. Sekalipun sebenarnya ada sedikit kurang tepat daripada dawuhnya Kanjeng Nabi tanpa mengucapkan lafaz insyaallah. Wis pokoknya dijawab dhisik baru setelah itu Allah Taala mengingatkan Kanjeng Nabi. Niki jenenge rahmatnya Allah Taala dumateng Kanjeng Nabi. Rupane napa ora kok langsung disalahni dhisik. Tapi dijawab jawab dhisik. Iki kesusu iki soalnya. Kaum iki wis ngenteni. Bahkan nyon saya bukan hanya ngenteni. Kaum iki sampai sing jenenge napa? Wis ngilokno wis. Sudah mengolok-olokkan terhadap Kanjeng Nabi itu loh. Muhammad itu loh katanya cuma 1 malam besok langsung dijawab kok sekarang sudah sampai 15 malam gak dijawab jawab. Pun niku ngoten. Masya Allah. Pun ya. Lano niki ada ya Allah ya Rabbi ya Karim ada nasihat daripada daripada Syekh Mutawil Asy-Sya'rawi wa ma'lumatun lirrasul summa atau ba'da dzalik kama law talaba minka syakhsun aunan au musa'adatan wa qad sabaqa an asa'a ilaika faminal layaqati alla tasdimahu bi amril isaah wa tadhkiru bi awalan balik dilau hajatau summa dzakaru bima fa'ala. Nasihat daripada yang bisa kita petik daripada ayat ini adalah tatkala kita itu didatangi oleh seseorang yang mana orang ini dulu pernah
yang mana orang ini dulu pernah menyakiti terhadap kita. Dan dia datang kepada kita itu meminta sebuah pertolongan. Ana wong biyen ngeleki nang awak dhewe. Marang ngono dekne teko nang awak dhewe krana meminta pertolongan. Maka kalau ada kondisi yang seperti ini, dahulukanlah kepada dia untuk menolong dia terlebih dahulu. Kemudian baru setelah engkau menolong sampai selesai, baru ingatkan dia tentang pekerjaannya dulu yang buruk kepadamu. Paham ora? Ngono lho, aja kok moro ana sikait wong titik biyen tau nglakoni salah maro teko nang awakmu njaluk tolong, langsung alah kon biyen niku lek nang aku ora tau apik belas. Mboten ngoten. Tulungono dhisik sampai selesai hajatnya, baru kemudian napa diingatkan. Jadi ngelingno iku sak bakdone menolong. Aja dielingno dhisik marangno. Ket nulungi wis sidone wis gak mood pisan, Wong iku sidone gak mood, wis males pisan. Pun, kaedahe ngoten nggih, yang bisa kita petik daripada ayat ini. Illa ayyasha Allah, kecuali ay mutalabbisan bi masyiatillahi ta'ala bi antakula insyaallah, kecuali kamu mengucapkan bersertaan dengan ucapan tersebut ucapan insyaallah. Napa? Insyaallah. Mengucapkan insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasita. Amal dhisik. Jadi ojo lali Pak, ngucapne sing jenenge insyaallah di dalam urusan-urusannya kita. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ala fardi annaka idza nasita al masyiah saat al bad'i fil fi'li fa alayka an tu'ida saniyatan litadaraka ma hadatsa minka min nisyan fi bidayatil amri. Jadi ojo lali ngomong mengucapkan insyaallah. Wis, jadi iling-ilingan ya kalau kamu ingin berjanji atau ingin melakukan sesuatu, ingin membuat janji atau bahkan sumpah, jangan lupa kamu mengucapkan yang namanya napa? Insyaallah. Jadi konsepnya itu kan ojo lali insyaallah, mengucapkan insyaallah, dan yang nomor 2 fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu punya azam itu keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, maka tawakkallah, pasrahkanlah kepada Allah Ta'ala. Jadi atine yo pasrah, marang ngoten cangkeme yo ngomong insyaallah. Karena napa? Seringkali banyak daripada kita itu merasa bahwa dirinya itu pasti mampu untuk melakukan hal itu besok. Ya. Dengan kuasanya, dengan kemampuannya wis tos. Kate insyaallah ngerasa dekne mampu, bahaya yang seperti ini. Semampu-mampunya kamu dengan segala faktor yang kamu miliki, sebab yang kamu miliki, tetap ucapkan insyaallah. Illa ayyasha Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Karena niki maknane niku sangat umum, bahasane istisnaun min umumil ahwal. Ka'annahu qala la taqulanna li syai'in fi halin minal ahwal illa fi hali talabbusika bit ta'liq ala masyiatillah. Jangan kamu pernah mengucapkan atas satu kondisi dari beberapa kondisi yang akan kamu jalani, kecuali kamu membersamakan atau menggantungkan hal tersebut atas masyiatillah, atas kehendaknya Allah. Jadi ya perlu ngomong insyaallah. Nah, tapi guys bolak-balik diomong nih kali jauh nih kalian Syekh Mutar. Insyaallah maknanya apabila Allah Ta'ala berkehendak itu dengan rasa dari kita yang penuh dengan tanggung jawab. Lah sementara banyak dari orang sekarang itu yang mengucapkan kalimat insyaallah hanya sekedar gawe abang-abang lambe. Cara guyonanku biyen nang ploso ya lek wong-wonge lek insyaallah kuwi maknane ora kok insyaallah tapi maknane insyitu. Sak karep. Kan ngono to? Maknane insyaallah wong-wong saiki iku lho duduk apabila Allah Ta'ala berkehendak, tapi insyitu. Sak karep
gak karep pula. Ini jangan sampai seperti itu. Kalimat insya Allah itu bukan kalimat yang bisa digunakan untuk sak karepe dhewe sing maknane malah insyitu koyo ngono kuwi, Pak. Kalimat insya Allah itu artinya adalah saya benar-benar ingin melaksanakan hal tersebut, melakukan hal tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jika memang Allah Ta'ala berkehendak untuk menakdirkan hal tersebut, besok akan terjadi. Ngono kalimatnya. Orang kok model iya insya Allah. Udah lo disiap insya Allah. Insya Allah ya arek saiki ku wis buwedo itu. Maknane wis jauh. Insya Allah ya aku ora karep budal cuma gayane ngomongin gawe insya Allah. Insya Allah. Jangan sampai koyo kono kuwi modele. Lewes kamu insya Allah itu bentuk kesanggupan kamu untuk melaksanakan hal tersebut. Hanya saja kamu khawatir Allah Ta'ala tidak menakdirkan sehingga ditaklekkan digantungkan dengan masyiahnya Allah Ta'ala. Halo ya, lek kowe wis gak karep aja ngomong insyaallah. Insyaallah ora karep ngono wis ada syukurane ngono lho. Gayane bedalo dhisik wis insyaallah aku nyusul lho. Wah wis. Iki model-model alamat ngene iki. Jangan seperti itu, enggak baik. Enggak baik. Illa ayyasha Allah itu bukan dijadikan sebagai mainan. Anjen nek gak karep budal wis aja ngomong insyaallah wis ora ngono lho, wegah ngono wae. Pun niku makna dari illa ayyasha Allah. Terus teng niku mulakno teng mriki dingendikaken masyaallah faedah daripada mengucapkan kalimat insya Allah teng mriki dingendikaken Fali faida kana lam yakul insyaallah soroka diban fi dzalikal wa'd. Teng mriki didawakan kalian Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Orang itu kalau mengucapkan sebuah janji, ya sesuk awakmu aku jawab ya sesuk tak garape semisal begitu ya. Kalau tanpa ada ucapan yang namanya insyaallah dan kemudian ternyata besoknya dia itu tidak melakukan, maka itu namanya dia dianggap sebagai bohong. Nah, bahwa dianggap sebagai bohong. Berbeda halnya, dengan ini didawahkan, falihada sabab aujaba wal kadib ya Allah ya Rabbi ya Karim munaffirun wa dzalika la yaliku bil anbiya alaihi salam. Seorang nabi itu enggak bisa, gak mungkin memiliki sifat yang namanya bohong, itu enggak mungkin. Falihada sabab aujaba alaihi ayyakula insyaallah. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kanjeng Nabi untuk mengucapkan kalimat insyaallah. Kenapa kok mewajibkan? Hatta anna bitakdiri ayyata'adzaru alaihi alwafa bidzalikal mau'ud lam yasir kadiban falam yahsul at-tanfir. Andaikan ada sebuah halangan, niscaya dengan ucapan insyaallah itu seseorang tidak dianggap bohong. Paham beraya? Ya, jadi kalau insyaallah, kalau ada kalimat insya Allah, kalau ternyata kok benar-benar ada udzur, orang kok mek digawe udzur gawe-gawe, anjan ono udzur tenanan, berarti dia tidak dianggap sebagai bohong. Insyaallah. Pembahasannya panjang ya ini. Insyaallah ini pembahasan insyaallah tapi panjang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih teng mriki dingendikaken wadhkur rabbaka lan iki pembahasannya mulai panjang masalah fikihnya ini. Wadhkur rabbaka dan sebutkanlah Tuhan. Ai masyiatahu mu'alliqan biha idza nasita at-ta'liqa biha wa yakunu dzikruha ba'dan nisyan ka dzikriha ma'al qaul qala al-Hasan wa ghairihi ma dama fil majlis. Dan tuturkanlah Tuhan, sebutlah Tuhanmu, artinya gantungkanlah kepada kehendak Tuhanmu jika kamu lupa tidak menggantungkan. Jadi kanjeng Nabi niku dielingno wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Sesuk kamane ngomong ngoten. Sesuk kamu lek katene mengadakan sebuah janji atau apa, kamu harus mengucapkan yang namanya insyaallah. Lah untuk yang sudah terlewat berupa wadhkur rabbaka idza nasita, yang sudah terlewat bahwa kamu lupa
tidak menggantungkan hal tersebut atas insya Allah, atas kehendaknya Allah, maka hendaknya kamu langsung menyebutkannya sekarang. Ucapkanlah insya Allah sekarang. Dalam satu riwayat tengeri kita ngendikaken lamma ruwiya annahu sallallahu alaihi lima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam nazalat al ayah qala insyaallah. Sak bakdone Kanjeng Nabi niku pirsa ayat niki turun, langsung Kanjeng Nabi matur insyaallah. Iki insyaallah perkataane sing wis kelewat dawa 15 malam yang kemarin. Kan malah dawe kan wadhkur rabbaka idza nasita. Kalau kamu lupa tidak mengucapkan kalimat insya Allah, maka ketika kamu sudah ingat pada waktu itu langsung sebutkan insya Allah. Lah dawuhnya Syaikhul Al-Mahalli, orang yang menuturkan mengucapkan kalimat insya Allah setelah dia lupa, maka sama halnya mengucapkan kalimat insya Allah itu sama persis secara langsung disebutkan secara langsung. Paham ora? Jadi ono wong ngomong sesuk kamu akan saya beri kabar insya Allah, begitu. Dengan orang yang jarak insya Allahnya itu lama, itu sama saja. Tapi dawuhnya Imam Al-Hasan, qala Al-Hasan wa ghairuhu madama fil majlis, selagi masih di dalam satu majelis. Semisal wis sonet ngono ya, janji nang kilang. Ngomong, ya sesuk tak garapne. Sesuk tak garapne. Lali gak ngomong insyaallah. Maka ini kalau di dalam syiar hukumnya nih. Maka nanti kalimat insyaallah-nya ini akan berfungsi ketika masih di dalam satu majelis. Sik panggah nang kene. Tapi ketika sudah berpencar, artinya sudah berpisah, maka kalimat insyaallah-nya itu tidak berfungsi. Artinya ya nopo sih ini gitu. Sampeyan lihat di dalam tafsirnya Syekh As-Sawinya ini penting. Walau fasal anil kalami as-sabiq, sekalipun sudah terpisahkan dari ucapan yang telah terlewat, yang sudah dahulu. Qala Ibnu Abbas yajuzu infisaluhu ila syahrin wa qila ila sanatin wa qila abadan wa qila ila arba'ati syahrin wa qila ila sanataini wa qila ma lam ya'khud fi kalamin akhar wa qila yajuzu bi syarti ayyan wiya fil kalam. Jadi sakjane ngeten. Yang namanya janji itu nanti ketika dikasih dengan kalimat insyaallah. Iki lho, wallahi la af'alanna kadza. Summa qala insyaallah. Dafi'an lil hinsi fala yakunu dafi'an lil hinsi illa idza kanat iradatullahi ghalibatan. Falamma hasala taf'ul hinsi bil ijma' wajaba al-qat'u bi kaun iradatillahi ghalibatan wa annahu la yasul fil wujudi illa ma aradahullah. Tengah iki tinggal tiga akan ngeten. Jadi sing jenenge kalimat insyaallah itu ternyata di dalam konsep fikihnya sangat memiliki konsep yang sangat besar sekali hukumnya. Rupane nopo? Dawuhnya Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh. Yang namanya insyaallah itu bisa sampai menolak yang namanya pelanggaran di dalam sumpah. Tak contoh mawon nggih. Tengah iki beliau mencontohkan wa ashabuna akadu hadzal kalam fi suratin muayyanatin wa huwa anna rajul idza kana lahu ala insanin dainun wa kana dzalikal madyun qadiran ala ataitin faqala wallahi al-aqdiyana hadatain hudan summa qala insyaallah fa idza jaa al-ghad wa lam yakdi hadatain lam yahnas. Niki lho. Dawuhnya niki saking pentingnya ucapan kalimat insyaallah. Kalau ada orang punya hutang, napa? Kalau ada orang punya hutang, dia juga sudah punya uang untuk digunakan membayar hutang. Umpama sone duwe hutang nang gila. Utangnya iki pira 50.000 ngono semisal. Sana biar wis duwe, duit 50.000 gawe bayar. Maka ketika sonep itu bersumpah, sumpah gilang sesuk
duwike tak bayar, utangku tak bayar. Tapi sak marini ngomong sesuk tak bayar, ana kalimat insyaallah. Ana kalimat insyaallah. Maka ketika besok kok ternyata soalnya pikir burung bayar padahal ya wis mampu, padahal ya wis sumpah, cuma nang sumpah itu dikei kalimat insyaallah, maka kalau seperti itu dia tidak dianggap sebagai orang yang melanggar sumpah. Gara-gara ana kalimat insyaallah. Rada ribet, Pak. Iki insyaallah kok mbok maknani salah iki bahaya ya. Mulakno ngono lho. Sehingga kalau sampai kok tidak ada kalimat insya Allahnya, besok kok soalnya belum bayar, sampai besok kok belum bayar, maka dianggap sebagai orang yang melanggar sumpah. Paham ya? Jadi insya Allah itu sampai berfungsi seperti itu. Lah, berfungsinya kalimat insya Allah secara sepakat para ulama itu ketika diucapkan secara langsung. Lah diucapkan secara langsung, para ulama sepakat. Nah, para ulama sepakat bahwa itu berfungsi. Yang menjadi perbedaan di antara para ulama adalah ketika pelafatan kalimat insya Allah itu diucapkan tidak secara langsung. Kalau dawuhnya Imam Ibnu Abbas boleh dipisah antara sumpahnya atau janjinya dengan kalimat insya Allah, dipisahnya itu dalam jangka waktu 1 bulan. Masih dipisah 1 bulan sih tetap berfungsi insya Allah. Masih dipisah 1 tahun atau bahkan dipisah untuk selamanya. Ya, terakhir ngomong insya Allah itu menurut satu pendapat mengatakan itu boleh. Tapi ada yang mengatakan malam ya khutbi kalamin akhir, selagi belum membahas ucapan yang lain. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wakila ya juzu infisalu fi kalamillah. Jadi banyak pendapatnya. La fi kalami huiri. Nah, tapi ini gila tanda sing paling pengen kula garis bawahi teng mriki. Wa ammatul madzhab al arba'ah ala khilafi dzalika kullih. Menurut 4 pendapat mengatakan bahwa kalau kalimat insyaallah itu hanya bisa berfungsi kalau diucapkan langsung tanpa adanya pemisah. Nah, terus tadi pendapatnya Imam Ibnu Abbas bagaimana? Tengeri dicontohkan fa in syarata hilal aimani bil masyiati antufsala wa ayaksida biha halul yamin wala yadurru al faslu bi tanaffusin au su'alin au atasin. Tengeri dikatakan fa in syarata halil aiman bil masyi'a antufsala ya wa ayaksida biha halal yamin Allah tufsala. Jadi lihat tengeri dikatakan kalau pendapat Madzhabul Arba'ah mengatakan kalau pingin insya Allah itu berfungsi, artinya untuk menolak yang namanya pelanggaran yang ada di dalam sumpah, maka harus diucapkan secara langsung. Napa? Secara langsung. Wala yaduru al-faslu bi tanafusin au su'alin au atasin. Tapi kalau pemisahnya itu hanya berupa batuk, ambekan atau hajing, bersin, itu enggak masalah. Yang penting dilangsungkan antara sumpah dan juga yang insya Allahnya. Ya. Lah niki tanda kutip iki sing paling keren aku pengen tak omong nih. Wala yajuzu taqlidu ma ada al-madzahibil arba'ah. Tidak boleh mengikuti selain 4 madhab. Walau wafaqa qaulas sahabah wal hadis as-sahih wal ayah, sekalipun itu merupakan sebuah pendapat yang sama dengan pendapatnya seorang sahabat, sekalipun itu pendapat yang sesuai dengan hadis yang sahih, sekalipun itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Karena nopo niki lho kan cara nalarmu kan gak masuk. Ono pendapat yang sesuai dengan pendapatnya sahabat. Ono pendapat yang sesuai dengan hadis sahih. Ono pendapat yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Itu gak boleh diikuti. Kenapa? Fal kharij anil madzahibil arba'ah dhallun mudillun. Karena orang yang keluar dari 4 madhab itu merupakan orang yang sesat menyesatkan.
Wa rubbama addahu dzalika ilal kufri, dan terkadang itu bisa menghantarkan dia kepada kekufuran. Karena nopo? Li'annal ahda bi dzawahiril kitab was sunnah min usulil kufri. Karena mengambil dengan dohirnya hadis, dohirnya Al-Quran, itu merupakan pokoknya kekufuran. Iki untuk membantah omongannya orang-orang Wahabi. Orang Wahabi kan didik-didik, ayo kita kembali ke sunnah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Ngapain kamu ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan manusia, bukan nabi. Berarti dia tidak maksum. Berarti dia pasti salah. Nah, gila. Aku bolak-balik matur. Pola pikirnya orang-orang Wahabi itu pasti kayak begitu. Cara dinalar secara dohir itu kayak masuk. Tapi lek dilebokne tenanan, dia ngenangan tenanan, pola pemikirannya orang-orang Wahabi itu sangat ngawur. Sekarang saya contohkan, malah wong kan tegas ya nang ini. Al-ahdu bi dzawahiril kitab was sunnah min usulil kufri. Mengambil, menyimpulkan sebuah hukum dari dohirnya satu hadis, dari dohirnya satu ayat Al-Quran, itu merupakan sebuah kekufuran. Takok hukum, buka hadis, ngerti mek hadis mek siji, langsung menyimpulkan sebuah hukum. Bahaya, kufur bisa-bisa. Paham ya? Ditanyai sebuah hukum, ngerti dalam satu ayat tok, tidak tahu terhadap ayat-ayat yang lainnya yang mungkin itu menjadi ayat pelengkap yang bisa menyimpulkan sebuah hukum tertentu. Kufur. Bahaya. Mulakno ada sebuah perumpamaan. Ini ya, wong Wahabi lek gak diciklek gak iso aum gak iso jawab kelawan jawaban sing sifate gawe kaya Quran hadis kaya ngene iki. Jawaban gawe perumpamaan ngeten mau. Jawaban gawe perumpamaan. Nah, wong Wahabi ngomong, ya kita nggak perlu mengikuti madhabnya orang ulama Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang 4 itu. Kan mereka manusia, kan berarti mereka itu bukan orang nabi, tidak maksum, berarti pasti salah. Kita ambil saja langsung dari Al-Quran dan juga hadis. Jawab saja begini. Kamu kalau minum, itu kira-kira minumnya langsung dari galon atau lewat gelas? Paham ora maksudnya? Paham ora maksudnya? Kalau kamu mau langsung ngambil dari Al-Quran dan juga hadis, ya berarti kalau minum langsung aja minum dari galonnya sana. Gak usah tegal gelas. Artinya nopo sih? Para ulama itu diibaratkan bagaikan gelas yang sudah menyimpulkan sebuah hukum langsung dari sumbernya, langsung dari galonnya, yang tidak lain tidak bukan itu untuk memudahkan orang yang ingin mengkonsumsi sebuah hukum itu. Kalau ini digampang nih ambil ulama, diumpamakan sebuah gelas kok ora gelem. Malah aku tak ngombe langsung teko gelas ya, sosoren ngono gelas. Langsung teko galon, sosoren ya galon. Paham ya? Pun. Paham ya? Itu seperti itu. Jadi jangan sampai ada orang itu mengatakan bahwa kita itu nggak usah bermadhab langsung dari Al-Quran dan juga hadis. Mereka lu buka Quran hadis lewat terjemahan. Lewat terjemahan kok mau menyimpulkan langsung dari Quran dan juga hadis. Pun ngoten mawon. Ya jeru-jeru kok suwe-suwe lah kamu ngerti Quran ambek ngerti hadis teko sapa lek gak melok ulama. Iya toh? Pun niku ngoten. Niku untuk jawabannya. Jadi iling-ilingan. Wajib kita mengikuti 4 madhab. Salah satu daripada 4 madhab. Tidak ada istilah langsung mengambil daripada Al-Quran dan juga hadisnya. Kita tidak memiliki kapasitas untuk hal tersebut. Ketika akan man fassara Al-Quran bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan semaunya sendiri, maka sesungguhnya dia telah memesan kursi di neraka. Wong gurwani buka Quran ora, buka Quran sing tafsire para ulama iki ora. Mek gur lewat napa? Quran terjemah. Ngono kok wani-wani ini. Aduh, Pak. Pun niku ngoten.
Itu membahas masalah illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasi. Pun ya. Niku ngoten. Niku bahas ngoten. Bahkan teng mriki niku sampai wonten cerita ngeten. Cerita yang sifatnya itu ingin menabrakkan antara pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas itu kan kalimat insya Allah itu akan berfungsi terus. Walaupun pemisahnya lama tetap akan berfungsi. Tapi kalau daunnya Madzhabil Arba'ah berfungsi itu kalau tidak ada sebuah pemisah yang lama. Kalau dipisah dengan ambil nafas, watu atau bersin itu enggak masalah. Tengah iki sampai wonten cerita. Wa'lam anna istidlala Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma dhahirun fi anal istisna la yajibu ayyakuna muttasilan. Pendapatnya Imam Ibnu Abbas itu sangatlah jelas bahwa yang namanya istisna menurut Imam Ibnu Abbas itu enggak harus muttasil, enggak harus langsung. Cuma ammal fuqaha faqalu inna law jawwazna dzalika lazima alla yastaqirra syai'un fil uqud wal aiman. Pendapatnya Imam Ibnu Abbas ini dikomentari oleh semua. Banyak kan para ulama ahli fikih mengatakan andaikan saja kita memperbolehkan apa yang didhawuhkan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa insya Allah sakarepe dhewe, niscaya semua akad, semua sumpah semuanya akan menjadi rusak. Saiki akad-akatan sepeda motor. Marongono wis mari katene deal, marongono ngomong insya Allah. Sak mari padahal wis kate deal. Marono insya Allah lah gak dadi akate, Pak. Paham ora? Ini dawuhnya para ulama seperti itu. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Abbas ini sangat bahaya. Tidak akan ada sesuatu dari akad muamalah ataupun aiman sumpah yang bisa menjadi pakem, yang bisa menjadi paten. Karena kalau gak cocok satu saja, itu langsung nopo isok gawe kalimat insya Allah. Lu aku lo masih harus tuku deal-dealan tuku sepeda motor, tapi aku marono ngomong insya Allah lah, gak situ lah Anda ini. Ya mulakno teng mriki dikatakan sampai diceritakan yuhka annau balahu al-mansur an Abu Hanifah rahimahullah khalafa Ibnu Abbasin fil istisna al-munfasil fastahdarahu liyunkiru alaihi. Diceritakan dulu ada seorang raja namanya Raja Al-Mansur. Raja Al-Mansur ini mendengar bahwa Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas mengatakan harus kalau Imam Abu Hanifah harus muttasil. Kalau Imam Ibnu Abbas gak usah muttasil gak masalah. Akhirnya Imam Abu Hanifah ini ditimbali kalian Raja Al-Mansur. Tujuannya nopo? Ingin menampakkan keingkarannya Imam Abu Hanifah kepada Imam Ibnu Abbas. Kalau kurunnya gak menangi, Imam Ibnu Abbas jauh di atas. Cuma ingin memperjelas, bahasanya klarifikasi. Piye sih pendapat Imam Abu Hanifah ini yang berbeda dengan Imam Ibnu Abbas? Dengar iki dikatakan faqala Abu Hanifah setelah dihadirkan di hadapannya Imam Abu Hanifah berdawuh hadza yarji'u alaika. Ini permasalahan ini sakarepe jenengan. Jenengan kajengi melok Imam Ibnu Abbas monggo, jenengan mau mengikuti pendapatnya saya juga mau. Cuma catatannya beliau Imam Abu Hanifah mewanti-wanti Raja Al-Mansur. Fa innaka ta'khudhu al-bai'ata bil aiman al atafridu ayyakhruju min indika fayastasnu fayakhruju alaika. Kalau sampai ya sebenarnya masalah harus mutasil ataukah boleh munfasil, pendapatnya Imam Ibnu Abbas dan juga Imam Abu Hanifah sakarepe sampean wahai Raja Mansur. Napa sakarepe sampean. Tapi satu yang perlu saya ingatkan. Kalau sampean mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa boleh munfasil, bayangno. Orang-orang yang sudah sampean baiat semuanya itu dengan sumpah itu nang ngarepe sampean ngomong sumpah wallahi. Marung ngono metu teko sampean ngomong insya Allah batal kabeh baiat. Keluar semuanya dari baiatnya sampean. Nah, langsung yang namanya Raja Al-Mansur menganggap baik terhadap pendapatnya Imam Abu Hanifah. Oh iya. Bahaya yo. Lek insya Allah itu diperbolehkan
secara munfasil, secara terpisah itu malah bahaya. Isa-isa yang namanya transaksi ku digawe-gawe sakarepe dhewe. Sing wis dadi marang dibatalno kelawan ngomong insyaallah. Kan bahaya ngono kuwi. Wis ya, paham ya. Lah dalilnya para ulama kenapa kok harus langsung tu aufu bil uqud wa aufu bil ahd. Kita salah setengah ayat wa aufu bil uqud, hendaknya kalian itu memenuhi terhadap akad-akad. Dan dalam satu ayat lagi wa aufu bil ahdi. Hendaknya kalian itu memenuhi sebuah janji, sebuah sumpah. Paham ya? Itu pentingnya insya Allah itu berfungsi kalau diucapkan secara langsung. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lanjut. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada ay hidayatan wa qad fa'ala Allahu dzalik. Wa qul, dan ucapkan wahai Muhammad, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada ayyahdiyani ayyadullani fit tilalati muta'alliqun rasyadan imam maf'ulun mutlaqun liyahdiyani lima wafaqtilahu fil ma'na wa ilai al wa yasi ayakuna tamyizul aqrab wa qad fa'ala Allahu ta'ala dzalik. Jadi ucapkan wahai Muhammad kepada para mereka ahli Mekah, andai saja Tuhanku yakni Allah memberikan hidayah, memberikan hidayah dengan sebuah hal yang lebih dekat daripada hal ini. Artinya ya nopo? Dan ini memang benar-benar sudah direalisasikan oleh Allah. Ai hadahu lima wa a'jab wa atla'ahu ala ma huwa aghrab haitsu syahada ma syahada fi lailatul Isra wa atahu ulumal awwalina wal akhirin wa faqa alaihim bi ulumin lam yattali alaiha ahadun siwahu. Terus teng mriki niku intine Kanjeng Nabi niku disuruh mengucap bahwa andai saja Allah Ta'ala itu memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadaku tentang sebuah ayatnya Allah Ta'ala yang lebih menakjubkan lagi. Paham ora? Intinya Kanjeng Nabi ini kenapa? Ingin mendapatkan sebuah ayat, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi sebuah ayat yang lebih hebat, yang lebih menakjubkan. Yaqraba min hadza rasyada. Dan ini telah benar-benar direalisasikan oleh Allah Ta'ala. Harapannya Kanjeng Nabi ini taroji, direalisasikan oleh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu telah memberitahu kepada Kanjeng Nabi sebuah hal yang lebih menakjubkan daripada sekedar ceritanya Ashabul Kahfi. Yaitu apa-apa yang telah Allah Ta'ala beritahu kepada Kanjeng Nabi waktu malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Pembahasannya Isra Mi'raj. Pun nggih. Niku ngoten. Wala bisufi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah. Surat Al-Kahfi ayat 25 ila huna wallahu a'lam bissawab.